Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada saya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya masih berada di tempat ini. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tarisa, mahasiswa STAI DDI Pangkep, jurusan Syariah Hukum Keluarga. Saya akan menjelaskan pengertian, jenis-jenis, kedudukan, dan sejarah penulisan dan pembentukan daripada hadis. Hadis adalah segala perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi Muhammad SAW, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Adapun jenis-jenis hadis, yang pertama ialah hadis sahih, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, perawinya yang adil dan kuat, tidak ada i'lad. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, tidak terdapat zat dan i'lad. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah yang tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Namun dalam beberapa kasus menurut ulama hadis, hadis dhaif telah dibolehkan selama tidak terlalu lemah dan untuk fadail amal. Yang keempat, hadis mudhu, yaitu hadis yang tidak bisa digunakan karena kapasitas kelemahannya terlalu lemah. Kedudukan hadis pada sumber hukum berada pada kedudukan kedua, yaitu setelah Al-Quran. Sejarah penulisan dan pembukuan hadis. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar, sudah ada salah satu hadis yang ditulis dan penulisnya itu adalah Abdullah bin Umar bin As. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya menulis hadis-hadis yang keluar daripada mulutmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Tulislah, demi Allah yang keluar daripada mulutku adalah hak-hak kebenaran." Oleh karena itu, Abu Hurairah berkata, "Aku adalah orang yang banyak menghafal hadis Rasulullah SAW, tetapi ada orang yang lebih kuat selain aku." Maka bertanyalah, "Siapakah dia?" Lalu beliau menjawab, "Dia adalah Abdullah bin Umar bin As. Sementara aku tidak mengetahui, hanya saja dibukukan dalam bentuk sistematis pada abad kedua." Pada masa Rasulullah SAW, tulis-menulis sudah tersebar luas. Adapun penulis hadis wanita pada masa itu, diantaranya Ummu Kalsum dan Aisyah binti Sa'd. Larangan penulisan hadis pada masa itu, di antaranya yang pertama, larangan penulisan terjadi pada masa perkembangan Islam karena yang dikhawatirkan adanya pencampuran hadis dengan Al-Quran. Setelah penghafal Al-Quran sudah mulai banyak, Rasulullah SAW membolehkan untuk menulis hadis. Yang kedua, larangan menulis Al-Quran dan hadis dalam satu kertas karena dikhawatirkan adanya kemiripan antara hadis dan Al-Quran, sehingga pembaca tidak dapat membedakan antara keduanya. Kemudian larangan ketiga, larangan hanya bagi orang yang mampu menghafalnya karena dikhawatirkan akan tergantung kepada penulisan. Diperbelahkannya penulisan hadis hanya dibolehkan untuk orang yang tidak menghafalnya. Kemudian dibukukan pada masa Utsman bin Affan. Dengan demikian,
dapat dibedakan jelas antara Al-Quran dan hadis. Kekhawatirkan akan hilangnya hadis karena ingatan kuat orang Arab semakin melemah, sedangkan para ulama telah menyebar ke beberapa penjuru negeri Islam setelah terjadinya perluasan kekuasaan negeri Islam. Munculnya hadis palsu. Munculnya hadis palsu akibat perselisihan politik dan mahjub setelah terjadinya fitnah dan terpecahnya kaum muslimin menjadi pengikut Ali dan Muawiyah serta Haris yang keluar dari kedudukannya. Masing-masing golongan memperkuat mahjatnya dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan makna yang bukan sebenarnya. Akan tetapi, upaya pengumpulan ini belum menyeluruh dan sempurna karena Umar bin Abdul Aziz wafat sebelum Abu Bakar bin Aus mengirimkan hasil pembukuan hadis kepadanya. Para ahli hadis memandang bahwa upaya Umar bin Abdul Aziz adalah upaya awal pembukuan hadis. Pembukuan hadis terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz atas perintahnya. Adapun upaya pembukuan yang sebenarnya dilakukan oleh Imam Muhammad bin Abdul Syihab al-Asyuri yang menyambung seruan Umar bin Abdul Aziz dengan tulis yang didasari dengan kecintaan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keinginannya untuk melakukan pembukuannya tidak sistematis. Kemudian diikuti oleh para ulama dengan mengurutkan